Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat migrasi yang luas dan rezeki yang banyak. Bapak Ibu jamaah Maghrib Masjid Al-Fida Muhammadiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, marilah berbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih memberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan bagi kita semua sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita di hari ini. Mudah-mudahan semua yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari amal soleh kita, bekal terbaik kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini dan terlebih nanti kita menjalani kehidupan di akhirat yang kekal dan abadi. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, contoh teladan terbaik bagi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan bagi orang-orang yang istiqomah mengikuti tuntunan dan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua yang hadir di masjid yang kita cintai ini selalu diberikan kekuatan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan tuntunan dan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mudah-mudahan dengan demikian kita bisa merasakan kebahagiaan hidup di dunia dan terlebih nanti kebahagiaan yang kita harapkan di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita ingin mengulas sekilas tentang hijrah sebagai strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang berbahagia, saya yakin pembahasan dan kajian tentang hijrah ini sudah kita ikuti barangkali di dalam penyampaian para mubalik, para khotib dan lain sebagainya. Namun malam ini kita ingin membahas satu bagian dari sisi hijrah, di mana hijrah tidak saja kita pahami sebagai sebuah peristiwa perjalanan Rasulullah beserta para sahabat kaum muhajirin berpindah dari Mekah ke Madinah. Hijrah tidak kita pahami hanya sebatas pindahnya Rasul dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal ini bisa kita pahami dari salah satu latar belakang kenapa Rasulullah dan para sahabat harus hijrah. Bahwa proses dakwah, aktivitas dakwah Rasulullah selama di Mekah yang lebih kurang selama 13 tahun
dilakukan oleh Rasulullah di Mekah belum sepenuhnya bisa diterima oleh masyarakat yang ada di sana. Bahkan selama di Mekah, Rasul dan para sahabat menghadapi berbagai tekanan-tekanan, menghadapi berbagai halangan rintangan, sehingga kondisi pada saat itu betul-betul sudah tidak kondusif. Bahkan ketika Rasul ingin membangun base camp dakwah di Taif, justru respon masyarakat yang ada di Taif waktu itu bukan menyambut baik atau bahkan menerima dakwah Rasul dengan keadaan yang baik, tapi bahkan Rasul mengalami tekanan dan bahkan penyiksaan selama berada di sana. Keadaan inilah yang kemudian membuat Rasul dan para sahabat berpikir untuk bisa mensukseskan dakwah ini dalam jangka waktu yang panjang. Walaupun sebetulnya masa 13 tahun dijalani di Mekah itu bukan waktu yang juga sebentar. 13 tahun itu waktu yang sudah lumayan lama. Tapi karena memang ketika berada di Mekah, di satu sisi pengikut-pengikut Rasul juga masih amat sedikit, sehingga belum benar-benar bisa terbangun sebuah kekuatan dalam hal kuantitas, dalam hal jumlah. Maka perlu ada upaya, perlu satu strategi bagaimana dalam keadaan sesulit apapun dakwah ini kemudian tetap harus berjalan. Karena apa? Karena memang ini sudah menjadi satu kemestian, ini sudah menjadi satu kewajiban bagi Rasul dan para sahabat untuk tetap menjalankan misi dakwah ini, sekalipun nyawa harus menjadi taruhannya. Nah, karena itulah kalau kita baca sirah bagaimana Rasul menjalani hijrah itu, betul-betul kita mendapati bahwa perencanaan hijrah itu betul-betul disiapkan secara detail oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kenapa? Karena pada saat itu kaum muslimin betul-betul dalam keadaan tertekan dan bahkan Rasulullah sendiri dalam keadaan terancam. Maka ketika di suatu malam Rasul akan berangkat dari Mekah menuju Madinah, harus ada yang menggantikan Rasulullah untuk berada di tempat tidurnya. Supaya apa? Supaya orang kafir berpikir bahwa yang tidur pada malam itu di tempat tidur itu adalah Rasulullah. Karena waktu itu tempat tinggal Rasulullah bahkan dikepung oleh pasukan kafir Quraisy. Maka dengan penuh keberanian Ali radhiyallahu anhu menggantikan Rasulullah untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah SAW. Dan pada saat itulah kemudian Rasul bersama sahabat yang amat sangat dicintainya yaitu Abu Bakar As-Siddiq keluar dari rumahnya dengan cara yang sangat hati-hati
dan bahkan harus menelusuri jalan yang bertolak belakang dari arah ke Madinah. Sedemikian itulah sulitnya bagaimana Rasul menjalani hijrah itu. Tapi sesulit apapun, seberat apapun, apapun tantangannya, apapun halangan rintangan, tetap saja hijrah itu harus dilakukan untuk menjamin masa depan dakwah Islam di muka bumi. Karena bisa jadi kalau Rasul dan para sahabat terus masih bertahan di Mekah, tantangan akan semakin berat, tekanan akan semakin luas, ya tidak menutup kemungkinan justru habislah umat Islam pada saat itu. Sehingga ada di antara sahabat yang karena komitmen, yang karena memenuhi keteguhan hatinya, keimanannya, harus meninggalkan harta bendanya di Mekah, harus meninggalkan istri dan keluarganya di Mekah untuk bisa menjalani hijrah sampai ke Madinah. Karena pada saat itu jangankan membawa harta benda atau bahkan membawa keluarga yang banyak, bahkan membawa diri sendiri pun itu satu hal yang amat sangat tidak mudah untuk dilakukan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi kita tidak bisa memahami peristiwa hijrah itu hanya sebatas berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dari Mekah ke Madinah. Tapi di dalamnya ada berbagai makna yang secara maknawi tentu hijrah itu kita pahami bagaimana kita bisa memenuhi komitmen keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Komitmen kita sebagai seorang muslim. Nah, karena itulah ibu bapak yang berbahagia, di dalam hijrah itu juga ada satu makna bahwa itu adalah bagian dari strategi Rasul dan para sahabat untuk memastikan dan bahkan menyelamatkan misi dakwah di jangka panjang. Karena ia menjadi sebuah misi dakwah, maka Rasul dan para sahabat bertekad apa yang menjadi tujuan dari hijrah itu harus tercapai. Apapun halangan rintangan. Dan bahkan ketika Rasul dan Abu Bakar berada di Gua Sur, Abu Bakar sempat merasa amat sangat khawatir kalau mereka tertangkap oleh kaum kafir Quraisy. Namun dengan keyakinan yang amat sangat tinggi, keyakinan yang amat sangat besar, Rasul menyampaikan kepada Abu Bakar, menenangkan Abu Bakar dengan sebuah ucapan yang amat sangat luar biasa. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, karena Allah Subhanahu wa taala pasti selalu membersamai kita. Ini merupakan ucapan yang amat sangat luar biasa karena
menyangkut keyakinan. Ucapan yang amat sangat luar biasa karena ini bukti bahwa kita memang harus punya keyakinan yang amat sangat tinggi bahwa apapun propaganda, apapun tujuan-tujuan jahat yang akan dilakukan oleh umat manusia, tidaklah seberapa penting untuk dikhawatirkan sepanjang kita betul-betul yakin bahwa Allah bersama kita, bahwa Allah akan selalu mendatangkan pertolongannya bagi kita. Dan bahkan Allah sendiri sudah mengingatkan untuk kita semua, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang betul-betul sungguh-sungguh menolong agama Allah, maka pastilah Allah akan memberikan pertolongan baginya, bahkan dari jalan yang kadang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan pada akhirnya alhamdulillah kaum muhajirin bisa sampai di Madinah dengan selamat dan kemudian disambut oleh kaum Ansor dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh antusias. Semangat persaudaraan yang amat sangat luar biasa yang mereka buktikan. Dan itu juga menjadi bagian dari bukti kokohnya iman mereka. Sehingga Rasul mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan Ansor agar terjadi hubungan yang amat sangat akrab, agar terjalin hubungan kekerabatan, sehingga ke depan hubungan-hubungan baik itu bisa memudahkan dan bisa kemudian memperluas misi dakwah untuk bisa dijalankan dengan lebih baik di Madinah dibandingkan di Mekah pada masa sebelumnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai sebuah strategi, maka hijrah itu memang disiapkan secara detail oleh Rasulullah, bahkan dengan memerankan sekian banyak sahabat. Jadi ada satu manajemen strategi yang sebetulnya bisa kita pelajari di dalam peristiwa hijrah itu. Dan hal inilah yang harusnya menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Di dalamnya ada wujud kekompakan, ada wujud kebersamaan, ada wujud kesiapan untuk diberikan tugas apapun demi mencapai tujuan bersama. Hijrah itu dengan perjalanan yang amat sangat panjang, amat sangat jauh, membutuhkan sekian banyak persiapan, perbekalan dan lain sebagainya. Dan karena itu bahkan tidak mungkin bisa dilakukan oleh Rasulullah dengan sendirinya. Inilah pelajaran yang mestinya bisa kita ambil. Bagaimanapun kita, dengan jabatan apapun kita bahkan tidak akan bisa melakukan semuanya secara sendiri. Pasti kita membutuhkan orang lain untuk membantu, untuk membersamai kita. Bahkan Rasul, kurang apa hebatnya Rasulullah? Manusia yang amat sangat dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
tapi tetap saja Rasul membutuhkan peran orang lain, peran sahabat-sahabat yang lain untuk menjalankan isi dakwahnya. Sebagai contoh misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat setia, mitra setia Rasulullah SAW dan penyedia logistik. Abu Bakarlah yang menemani Rasulullah SAW di sepanjang perjalanan yang berbahaya itu. Dan bahkan kemudian mempersiapkan transportasi dan banyak kebutuhan untuk bisa Rasulullah melakukan perjalanan hijrah. Jadi Abu Bakar ini kalau di zaman sekarang ini adalah sosok donatur lah ya. Makanya sekarang kita pun kalau mau mensiarkan Islam ini perlu juga kita dukungan para orang-orang kaya ya. Orang-orang yang memiliki harta benda. Orang-orang yang memiliki kecukupan fasilitas dan lain sebagainya. Kita ajak kita libatkan untuk kemaslahatan agama ini. Nah, makanya di masjid kita ini perlu juga kita menginventarisasi jemaah dengan semua latar belakang, dengan semua potensi, punya database. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang tokoh inspirator yang tadi di awal saya sampaikan, yang ia memiliki ide bagaimana mengelabui para musuh. Dan pada saat yang sama beliau sendiri yang amat sangat berani mengambil resiko. Pada saat itu Rasul rumahnya dikepung dan bahkan berada di bawah ancaman bunuh. Dan Ali tahu itu. Namun demi melindungi dan menyelamatkan Rasulullah dari pembunuhan itu, justru beliaulah yang mengambil inisiatif untuk menggantikan Rasul tidur di tempat tidurnya Rasulullah SAW. Dan ketika memang diketahui oleh kafir Quraisy bahwa yang tidur pada saat itu bukan Rasul tetapi Ali, maka Ali pun menerima resiko dan konsekuensinya. Maka perlu juga dalam berjuang nih para pemberani-pemberani nih kan. Macam Hafiz ini kan perlu kita ini kan. Ya kan bisa. Kalau semua takut macam mana ya kan? Jadi perlu diajak, dicari tokoh-tokoh orang-orang yang memiliki ide gagasan yang cerdas untuk membangun kemaslahatan agama ini. Dihimpun, diajak mikir. Ini kenapa kadang-kadang kita ini enggak juga maju-maju. Kita ini kadang-kadang enggak juga. Kadang kita jangankan mau bekerja, jangankan mau bergerak. Bahkan kadang kita mikir pun enggak ada ya.
Jadi kalau sudah nggak ada yang mau mikir, ya selesailah sudah. Makanya masih banyak masjid-masjid kita yang masih sepi. Kami sudah berjalan subuh, gerakan subuh di masjid 405 masjid. Dari sekian yang ada itu, ya kebanyakan subuh masih sepi. Persoalannya ya masih sama lah ya kan. Kalau kita cek di SK pengurus, ada tuh pengurus 20, 25 orang, bahkan ada yang sampai 40 orang. Menariknya, sebanyak itu pengurus, ketika subuh, satu safnya saja nggak penuh di masjid. Padahal kalau ada 40 orang pengurus hadir di masjid, sholat berjamaah ke masjid, saf pertama itu udah pengurus saja isinya ya. Jemaah lain baru saf kedua, saf ketiga ya kan. Tapi masalahnya itu di banyak masjid satu saf saja nggak penuh. Kenapa? Karena bahkan pengurusnya pun nggak datang ke masjid. Terus bagaimana mau mengajak warga masyarakat lain untuk datang ke masjid? Hal-hal yang demikian itu kadang-kadang tidak sama sekali terpikirkan. Makanya jangankan kita mau bergerak, mau maju, bahkan kadang mikir pun kita. Maka dibutuhkanlah para pemikir-pemikir itu, orang-orang yang memiliki ide, gagasan, inspirasi, agar dia bisa memberikan masukan-masukan, berikan arahan-arahan, dan seterusnya. Ada namanya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Beliau adalah intelijen logistik, mengirimkan makanan ke Gua Sur secara sembunyi-sembunyi. Bahkan pada saat itu Asma binti Abu Bakar sedang dalam keadaan hamil tua. Ia memotong ikat pinggangnya menjadi dua untuk mengikat makanan hingga ia dijuluki Zatun Nitaqain, pemilik dua ikat pengikat. Ternyata ini perlu juga kita peran serta ibu-ibu nih. Ini. Sebagai supporting konsumsi. Ini dia. Di mana-mana tempat, apalagi di masjid ya kan, ibu-ibu itu selalu ngambil peran yang enak. Apa itu? Mensuplai makanan. Kami di Masjid Al-Hijrah sana punya program namanya Jumat Berkah. Itu kita mulai dengan cara yang amat sederhana. Lebih kurang 6-7 tahun yang lalu barangkali. Pertama kita siapkan 50 gelas es teh. Alhamdulillah habis. Jumat berikutnya 50 gelas es teh lagi. Tambah ada warga yang bawa tahu isi 20 biji. Jumat berikutnya es teh lagi 20 biji tahu isi plus nasi bungkus 10 bungkus, nambah terus. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah masih konsisten. Rata-rata setiap Jumat itu tersedia 250 sampai 300 porsi nasi bungkus untuk dibagi-bagikan kepada
jamaah Jumat. Dan itu penggeraknya ibu-ibu. Dari mana nasi bungkus itu didapat? Bukan dari warung-warung makan, bukan. Ibu-ibu itulah yang memasaknya. Dan bahkan akhirnya saya amati, Bang Admiril, kegiatan masak-masak itulah yang kemudian selalu dinanti-nanti dan dirindukan oleh ibu-ibu. Karena apa? Karena dengan masak-masak itu akhirnya terjalin silaturahim. Datang ibu ini, ibu itu sama-sama menyiapkan makanan. Makin lama makin banyak yang ikut, makin lama makin banyak yang nyumbang. Bahkan lebih banyak sumbangan untuk makan-makan daripada sumbangan untuk masjid. Itu per Jumat masjid itu dulu waktu saya pengurus, infaknya Bang Admiril itu cuma 500.000 per Jumat. 1 bulan 2 juta. Tapi untuk sumbangan makan-makan, infak makan-makan, 1 pekan bisa terhimpun 4,4 juta rupiah. Itulah bukti bahwa kadang masyarakat kita ini memang lebih semangat diajak untuk makan-makan daripada diajak untuk beribadah yang lainnya. Tapi tak masalah begitu. Makanya ibu-ibu kalau bisa pengajian-pengajian macam ini, disiapkanlah makan-makan. Kalau bisa yang agak mewah lah sedikit ya. Dibuat jadwal. Kalau bisa yang malam ini, malam Jumat malam ini. Pas pula saya di sini kalau bisa ya kan. Jadi bisalah saya ikut makan ya kan. Bahkan di GSM tuh, gerakan subuh di masjid, dulu kami ya masjid itu kadang-kadang dulu GSM, jangankan mau GSM ya kan, jangankan mau serapan, masjid itu dulu mau dijadikan tempat GSM aja susah. Alasannya itu ini segala macam. Akhirnya dapat masjid, kita bawa serapan sendiri, kita bawa minum sendiri, kita bawa. Tapi sekarang alhamdulillah sudah 400 lebih kita kunjungi itu. Setiap masjid yang kita kunjungi itu sudah paham ya, bahwa kalau kita datang harus disiapkan sarapan. Jadi nggak susah-susah tuh. Nah ini Asma binti Abu Bakar, supplier logistik, dan bahkan dengan susah payah ia mengantar makanan itu untuk Rasul dan ayahnya. Kemudian ada Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau adalah analis informasi, bertugas memamatai pergerakan dan rencana kaum kafir Quraisy di siang hari, lalu menyampaikannya kepada Rasulullah di gua pada malam hari. Ada intelnya Rasulullah pada saat itu. Nah, sekarang kita analogikan intel ini ya petugas-petugas masjid lah ya, yang ia harus siap melayani jemaah, menginput berbagai informasi-informasi jemaah. Kita tuh bahkan kalau mau bagus, semua keadaan jamaah kita tahu. Ada jamaah yang lagi sakit, ada jamaah yang lagi kesusahan, kesulitan, ada jamaah yang mau nyekolahkan anaknya tuh nggak sanggup, ada jamaah yang terlilit hutang, ada jamaah yang dalam keadaan apapun mestinya kita tahu. Sehingga apa? Sehingga kita tahu bagaimana keadaan lingkungan kita. Nah ini
tugas yang diperankan oleh Abdullah bin Abu Bakar. Mengumpulkan sekian banyak informasi supaya bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kemudian ada sahabat namanya Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu. Ini menarik nih tugasnya. Beliau adalah penghapus jejak. Jadi bekas-bekas jejak Rasul itu harus dihapuskan supaya tidak terpantau oleh pasukan kafir Quraisy. Dengan cara apa? Dengan cara menggambalakan kambing di bekas rute perjalanan Abdullah dan Asma agar jejak kaki mereka menuju gua terhapus oleh jejak kambing, sekaligus menyediakan susu segar bagi Rasulullah SAW. Inilah ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu makna dari hijrah, bahwa hijrah itu juga bagian dari strategi Rasul untuk menyelamatkan misi dakwah. Nah, karena itulah di era sekarang pun perlu kita berpikir bagaimana mendesain strategi dakwah kita untuk bisa sampai ke seluruh masyarakat. Nah, karena itu dakwah itu tidak boleh ala kadarnya lagi. Tidak boleh asal buat, tapi harus by planning, by design. Harus diawali dari perencanaan yang matang, efektif dan efisien. Efektif dalam arti menyiapkan rencana-rencana yang baik, rencana-rencana yang benar, dan kemudian efisien. Apa itu efisien? Melaksanakan rencana-rencana itu dengan benar, sehingga tidak mubazir, tidak membutuhkan sumber daya yang banyak, tapi hasilnya, outputnya tercapai. Ini kan kadang ada juga rencana dibuat begini begono, tapi ketika pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan efektif dan efisien. Efektif membuat rencana dengan benar, dan kemudian efisien menunaikan, melaksanakan rencana-rencana itu dengan benar, dengan cara yang benar. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lantas penting bagi kita sekarang, di zaman sekarang ini, dalam kerangka kita mengambil makna, memahami makna, mengambil inspirasi dari hijrah itu sebagai bagian dari strategi dakwah itu untuk kita saat ini. Apa saja makna yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Yang pertama, bahwa di dalam dakwah kita ini kita haruslah mengedepankan sikap fleksibilitas, dan kemudian kita mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Dinamis. Dakwah kita ini harus kita jalankan secara dinamis. Tidak bisa sepenuhnya statis. Apalagi beda segmentasi, beda lokasi, dan seterusnya.
Beda cara kita berdakwah bagi orang tua dengan dakwah kita ke orang muda, dakwah kita ke anak-anak. Beda cara kita berdakwah dengan para pejabat dan juga dakwah kita kepada rakyat masyarakat. Nah, di sini kita butuh mikir. Kira-kira pendekatan-pendekatan apa saja yang bisa kita lakukan supaya misi dakwah kita itu sampai kepada sasaran yang kita harapkan. Yang kedua, bahwa dalam menjalankan misi dakwah itu perlu adanya kaderisasi. Perlu adanya orang-orang yang betul-betul memang dipersiapkan. Karena itulah kita perlu mengidentifikasi dan menginventarisasi semua potensi-potensi sumber daya manusia di antaranya. Karena memang dalam dakwah itu amat sangat dibutuhkan peran banyak orang. Dan bahkan tak bisa dipungkiri, selain kita membutuhkan kualitas, bahkan salah satu ukuran kesuksesan dakwah kita juga menyangkut kuantitas. Artinya semakin banyak yang bisa kita libatkan, semakin banyak yang kita jangkau, apalagi pada akhirnya semakin banyak yang ikut terlibat dan berkontribusi, maka disitulah salah satu ukuran indikator keberhasilan dakwah kita. Makanya kita perlu mikir nih, sekarang kan kalau saya tengok dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, jemaah kita yang pengajian kan ya ini sajalah ya. Nah sekarang macam mana ke depan bisa lebih ramai lagi, bisa lebih banyak lagi. Nah tadi itu perlu ada perencanaan yang matang. Apa perlu disiapkan door prize, ya kan? Material diumumkan bagi siapa yang nanti hadir pengajian di Al-Fida, maka akan disiapkan mobil Innova Reborn. Kan nggak apa-apa kalau cuma disiapkan kan Pak, siapkan aja. Siapa yang punya bawa, ya kan? Kan kita nggak janji mau ngasih, cuma disiapin aja. Ya maksudnya perlu juga cara-cara yang kreatif. Nah yang paling penting juga sekarang bagaimana mendesain segmentasinya. Nah kita ini kan baru untuk bapak-bapak saja, baru untuk ibu-ibu saja yang tidak seberapa nih. Macam mana kita coba desain dakwah untuk anak-anak, untuk remaja, untuk pemuda, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang penting nih untuk kita siapkan. Ya kalau kita mau ngambil pelajaran, Rasul dengan keadaan yang sulit itu pun akhirnya berhasil beliau melaksanakan hijrah dengan desain yang amat sangat sedemikian itu. Dalam keadaan yang amat sangat sulit. Tapi kemudian kenapa kita belum juga berhasil? Justru ketika kita dalam keadaan serba cukup, dalam keadaan serba mudah, dalam keadaan serba tenang, damai, seperti yang kita rasakan sekarang. Walaupun sudah ada yang berhasil ya. Misalnya kita lihat tuh macam mana dakwah masjid Jogokarian yang akhirnya bisa menjadi sebuah ikon kampung Jogokarian. Jadi
Masjid Jogokarian, dari Masjid Jogokarian bisa menjadi Kampung Jogokarian. Kenapa itu bisa terjadi? Karena masjid sudah bisa menjadi bagian yang terintegrasi dengan lingkungan di sekitar, dengan masyarakat dan sekitar. Sehingga seakan-akan tidak bisa lagi dipisahkan antara masjid dengan jamaah dan jamaah terhadap masjid. Maka dia bisa jadi sebuah apa? Sebuah ikon, Kampung Jogokarian. Dan itu dimainkan oleh peran masjid di sana. Sehingga jamaahnya ramai. Ada masjid pemuda dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini perlu kita berpikir nih, strategi-strategi yang bagus, yang baik untuk menjangkau sebanyak mungkin masyarakat, ya minimal yang ada di lingkungan sekitar kita ini. Kita barangkali perlu juga mendata berapa kakak yang sebetulnya terafiliasi ke masjid kita ini. Berapa kakak, berapa jiwa, dan seterusnya dan seterusnya. Yang pertama fleksibilitas, adaptasi. Yang kedua kaderisasi. Dan kemudian kader-kader yang ada itu dibagi tugasnya, diberikan perannya sesuai dengan porsi dan potensinya. Kalau jamaah tabligh itu kan bagus. Bahkan mereka sampai door to door. Nah, di kita ada nggak yang siap door to door? Ngajak orang untuk jamaah ke masjid. Ya kita terlepaslah dari kelebihan dan kekurangan. Semuanya pasti ada kurangnya. Tapi kelebihannya itu bahkan kita sendiri, kita yang ada di sini pun belum tentu sanggup itu. Nah, tapi bisa saja kita coba tuh, door to door tuh kan. Nah, kemudian yang ketiga, membangun sistem baru. Tiba di Madinah, Rasulullah SAW membangun masjid sebagai pusat pembinaan spiritual masyarakat. Nah, kita ini udah punya masjid. Tinggal bagaimana cara kita mendatangkan seramai-ramai orang ke masjid. Ini harus kita pikirkan sama-sama. Maka seiring dengan semangat hijrah ini, seiring dengan momentum hijrah ini, mari kita hijrahkan semua. Hijrahkan cara berpikir kita, hijrahkan cara bersikap kita, hijrahkan semua hal yang tidak baik menjadi baik. Hubungan kita dengan sesama yang tidak baik kita perbaiki, sehingga kita bisa membangun kekompakan dan kekuatan. Kita ini kadang-kadang bersatu saja belum tentu kuat, apalagi bercerai-berai. Begitu. Maka momentum hijrah ini hendaknya menjadi bagian dari kesadaran kita bersama. Momentum hijrah ini menjadi bagian dari kita semua untuk membangun komitmen bersama. Bagaimana kita bisa menjalankan dakwah, termasuk diantaranya memakmurkan masjid kita ini dengan penuh kesungguhan dan dalam keadaan kita bersatu. Kita kan sudah diajarkan dari kecil sampai sekarang, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ya kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf dari kesalahan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.